Indikasi cyberstalking merupakan tindakan mengintai, mengawasi, atau mengganggu sebuah aktor atau personality seseorang, tentu yang berkaitan dengan internet atau media digital tanpa izin. Cyberstalking atau yang dikenal stalking digital menghasilkan beberapa skema negatif seperti spam pesan, teror, pemerasan, hingga penyebaran informasi pribadi korban. Dinamika cyberstalking mulai masuk dan berkembang di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Saat itu, di masyarakat masih minimnya kesadaran tentang keamanan data pribadi di dunia online. Ditambah lagi, dengan belum memadainya peraturan dan upaya penegakan hukum terkait cyberstalking di Indonesia. Skema ini pula yang dimanfaatkan para pelaku cyberstalking untuk mengakses dan menyebarluaskan informasi pribadi korban tanpa izin. Mereka juga memanfaatkan anonimitas di dunia maya untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Beberapa kasus mulai bermunculan sejak 2000-an, kemudian kian marak dan mendapat banyak perhatian publik beberapa tahun belakangan ini seiring meningkatnya pengguna internet di Indonesia dari berbagai kalangan. Dari studi kasus Syahrini, stalker bernama Yogi melakukan pengiriman ribuan pesan berisi ancaman dan hinaan. Pemantauan lokasi dan aktivitas korban di media sosial, posting foto atau info palsu tentang korban, membuat korban takut, cemas, dan trauma. Pada tahun 2018, Syahrini mengaku mendapatkan teror dari seorang bernama Yogi, yang mengaku sebagai mantan pacarnya. Yogi melakukan teror dan stalking kepada Syahrini melalui direct message Instagram. Pelaku mengirimkan ribuan pesan yang berisi ancaman dan membocorkan foto-foto pribadi Syahrini. Dia bahkan mengirimkan foto-foto editan Syahrini dengan pria lain untuk memancing emosi. Yogi juga melacak dan memantau keberadaan Syahrini lewat akun media sosialnya. Setiap kali Syahrini mengunggah keberadaannya, Yogi selalu membalas dan mengomentari dengan kata-kata negatif yang mengintimidasi. Akibat ulah Yogi ini, Syahrini mengalami trauma, cemas, dan tidak percaya diri. Syahrini melaporkan Yogi ke polisi atas tuduhan pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya pasal 27 ayat 3 tentang stalking. Kasus ini mengingatkan kita tentang bahayanya stalking dan pentingnya privasi serta kehati-hatian dalam menggunakan media sosial. Terkait belajar dari kasusnya Syahrini, setiap aktor atau person harus mengerti bagaimana cara melaporkan ke pihak berwajib. Seperti polisi, sangat penting jika Anda menjadi korban cyberstalking yang berujung pada ancaman fisik atau pemerasan. Laporan resmi ini dibutuhkan agar pihak berwajib bisa segera bertindak dan melacak pelaku stalking. Anda perlu menyertakan bukti-bukti yang dimiliki seperti screenshot, pesan, media sosial, atau rekaman video yang mengandung unsur pemerasan dan ancaman. Dengan bukti-bukti otentik, proses hukum bagi pelaku stalking bisa berjalan. Selain itu, dukungan dan perlindungan pihak berwajib juga dibutuhkan untuk menjamin keamanan fisik korban dari ancaman pelaku di dunia nyata. Pihak berwajib juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi si stalker. Pada akhirnya, bagaimana solusi yang bisa ditawarkan guna mencegah dan menangani kasus cyberstalking? Yang pertama, melaporkan setiap kasus cyberstalking ke pihak berwajib seperti kepolisian dengan melampirkan bukti-bukti otentik seperti screenshot, rekaman, dan lain-lain, menunjukkan adanya unsur pemerasan atau ancaman. Laporan dan bukti ini diperlukan agar kasus bisa segera ditindaklanjuti dan pelaku dijerat dengan undang-undang yang berlaku. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga privasi dalam membagikan informasi pribadi di dunia maya guna mencegah risiko cyberstalking terjadi. 3. Pemerintah dan stakeholder terkait perlu menyempurnakan regulasi yang ada agar efektif memberantas kasus cyberstalking dan memberi efek jera bagi para stalker di media sosial maupun platform digital lainnya.